Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya yang pada malam hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, dan insya Allah akan terus menambah dengan amalan-amalan sunnah, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, salah satu pesan Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Al-Hasr ayat 18 sampai 20, khusus untuk orang-orang yang beriman. Terlebih-lebih memang bulan ini adalah bulannya orang-orang yang beriman, yang menikmati semua manusia termasuk orang Islam, Muslim yang belum mukmin menikmati bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah untuk orang-orang yang beriman saja. Oleh sebab itulah seruan-seruan Allah di banyak ayat, termasuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu adalah panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Para jemaah sekalian, kita ini diwajibkan oleh Allah, para jemaah sekalian, setiap hari itu supaya memohon kepada Allah, di mana doa ini yang membuat redaksinya adalah Allah sendiri, yang menentukan jumlahnya adalah Allah sendiri, yang menentukan waktunya adalah Allah sendiri. Doa apa itu para jemaah sekalian? Yaitu doa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah doa yang Allah ajarkan kepada orang-orang yang beriman, yang dibaca minimal 17 kali dalam jumlah rakaat sholat fardu, sholat wajib. Kalau masih ditambahi dengan sholat-sholat sunnah, apalagi juga dengan tarawih, permintaan itu akan lebih banyak lagi para jemaah sekalian. Allah mengajari tentang 3 permintaan ini. Yang pertama, agar dimasukkan golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan karunia Allah. Alladzi an'amta alaihim. Ini siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah ini para jamaah sekalian? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yaitu alladzina amanu wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassolihin. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya oleh Allah akan digabungkan dengan 4 golongan ini. Golongan yang pertama adalah golongan nabiyyin, yaitu para nabi. Yang kedua as-siddiqin, yaitu pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Kalau pengikut Nabi Isa disebut al-khawariyin, tapi maksudnya sama, pengikut setianya. Kemudian yang ketiga syuhada. Para jamaah sekalian, syuhada ini orang-orang yang diperlakukan istimewa ini. Kalau tidak memungkinkan ketika meninggal gugur fisabilillah di dunianya, tidak mungkin dikafani, tidak usah dikafani, cukup pakai pakaian apa yang dia pakai. Para jamaah sekalian, kalau tidak sempat disolati karena situasi kondisi, karena dia gugur, mungkin situasi perang dan sebagainya, tidak usah disolati, tidak usah juga dimandikan, tapi langsung dikuburkan. Dan nanti di akhirat dia masuk surga tanpa hisab. Tetapi perlu dicatat di sini, meskipun syuhada ini dijamin masuk surga tanpa hisab, tidak akan bisa masuk surga jika punya masalah yang satu ini, yaitu hutang. Para jemaah sekalian, hutang tidak bisa ditebus dengan taubat, dengan istighfar. Hutang harus dibayar para jemaah sekalian. Oleh sebab itulah kita yang usianya sudah tua 50 tahun ini
mestinya sering-sering mengingat di masa mudanya dulu pernah punya utang sama siapa. Supaya sisa waktu ini bisa digunakan mengejar kesempatan untuk membayar hutangnya para jamaah sekalian. Karena bagaimanapun orang akan terhalangi ya dari masuk surga meskipun itu syuhada para jamaah sekalian. Kemudian yang keempat adalah solihin, orang-orang yang soleh. Ini syaratnya adalah taat Allah dan taat Rasul para jamaah sekalian. Nah, permintaan yang kedua Allah sendiri ngajari, mintalah kepada Allah ghairil maghdub. Jangan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Sekali hidup dimurkai Allah para jemaah sekalian. Yang ketiga, mintalah kepada Allah jangan termasuk golongan yang dolin, yaitu orang-orang yang tersesat. Nah, untuk menjawab ini para jemaah sekalian, maka Allah kalau berkehendak itu hanya kun fayakun sebenarnya. Tapi Allah ini ingin menguji keimanan orang-orang yang beriman ini dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, mau ndak sami'na wa ata'na atau tidak. Ya, diuji ini ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa, ikuti Islam totalitas, mau ndak? Ya, karena di antara manusia itu ada yang sami'na wa asoyina, kami dengarkan tapi kami durhakai. Nah, kira-kira orang Islam ini ketika diseru betul-betul atokna atau tidak gitu para jamaah sekalian. Diuji selama 1 bulan ini. Ya, para jamaah sekalian. Untuk menghantarkan hamba ini menjadi hamba yang dicintai oleh Allah sepanjang hidupnya. Oleh sebab itulah dalam 3 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan man soma Ramadana. Di hadis kedua man qoma Ramadana. Di hadis ketiga man qoma Lailatul Qadri, terusannya semuanya sama. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Jika ada orang yang melakukan di bulan Ramadan ini puasa atau qiyamul lail pas Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan dibersihkan oleh Allah. Tapi para jamaah sekalian, banyak orang yang keliru mengesankan Ramadan itu hanya sekedar puasa dan tarawih para jemaah sekalian. Berdasarkan hadis ini, hadis yang ketiga, man qoma Ramadana, artinya orang yang menjalani bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhtisaban, pakai perhitungan, pakai ilmu, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan berbagai amalan, hablum minallah maupun hablum minan nas, maka sama nilainya, dihapus semua dosa-dosanya. Jadi Ramadan bukan sekedar puasa dan tarawih para jemaah sekalian, tapi orang harus menjalani selama 1 bulan, 1 harinya ini 24 jam. Oleh sebab itulah Rasulullah mengingatkan banyak orang yang puasa Ramadan dari tahun ke tahun sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Catatan di sisi Allah hanya dapat lapar dan haus. Ini ada masalah berarti para jemaah sekalian. Kemudian di bulan Ramadan banyak orang yang sholat. Ramai termasuk sholat tarawih. Ya, sholat-sholat sunnah dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Ada orang 60 tahun sholat, tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah. Mesti ada yang salah di sini para jemaah sekalian. Ya mohon maaf untuk generasi milenial, prinsip sholat itu lebih cepat, lebih baik. Barangkali ini termasuk penyebabnya. Ada orang sholat 23 rakaat 7 menit selesai. Ya, 2 rakaat pun hanya 1 menit selesai. Dan seterusnya, kehilangan tumak ninah dan lain sebagainya, barangkali termasuk ini yang membuat amalan sholatnya tidak diterima oleh. Kalau orang tidak sholat celaka itu ya kita maklum. Tapi kalau ada orang sholat kok celaka para jemaah sekalian, itu Allah katakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Itu harus menjadi bagian dari pemikiran kita para jemaah sekalian. Pakai apa? Ilmu.
Ya, orang ini sholat celaka karena ada 3 faktor. Faktor yang pertama sahun. Orang yang lalai sholat tidak pakai ilmu para jamaah sekalian. Ya, maka dari itu Rasulullah ingatkan, pakai ilmu, pakai pengetahuan. Ya, kalian kalau sholat, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Artinya mengetahui, punya pengetahuan. Sholatnya Rasul seperti apa? Bacaannya, kemudian gerakannya, waktunya mengikuti Rasulullah. Ini pengetahuan dasarnya para jemaah sekalian. Makanya ada syarat dan rukun itu. Yang kedua, sholat yang juga mengundang kecelakaan ini karena yura'un. Sholat yang tidak lillah para jamaah sekalian, tapi lighoirillah, untuk kepentingan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ini yang jarang dipikirkan orang, karena ada kaitannya dengan masalah apa? Sholatnya. Wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang enggan berinfak, bersedekah dengan sesuatu yang masih bernilai, yang masih dicintai. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sama sekali jika kalian infak sedekah dengan sesuatu yang tidak lagi kalian cintai. Boleh orang kaya, mungkin kaya kendaraan, kaya rumah, sampai dikasih-kasihkan orang. Bagi orang yang menerima mungkin ini suatu hadiah yang luar biasa. Tapi bagi pemberi, jika barang-barang itu dianggap sebagai sampah, rongsokan, yang bikin rumahnya kayak gudang sampah, kemudian dibagi-bagikan dan tidak lagi semuanya itu dicintai, maka sekali-kali kata Allah tidak dapat kebajikan sedikit pun jika dia melakukan itu, karena apa yang diberikan itu adalah sesuatu yang tidak dicintainya lagi. Ini artinya apa para jamaah sekalian? Allah itu mengajari kita berbuat baik itu dengan sesuatu yang terbaik, bukan sampah. Bukan sesuatu yang sudah tidak punya nilai guna para jemaah sekalian. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik sama orang lain, itu sesungguhnya adalah balik pada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Makanya Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik sama orang lain, sesungguhnya itu adalah untuk dirimu sendiri. Jika berbuat buruk juga untuk dirinya sendiri. Inilah para jemaah sekalian. Nah, orang yang tidak mendapatkan kebaikan sama sekali ini bukan sampai di sini. Ada kaitannya dengan sholatnya para jemaah sekalian. Sholatnya justru akan mengundang yang namanya kecelakaan. Orang selama ini tidak menghubungkan antara hubungan sedekah infak dengan sholatnya. Ini. Maka hari ini saya ajak mari kita sama-sama mengingat kembali di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, amal-amal terbaik di bulan Ramadan adalah diantaranya membuat senang orang. Entah dengan apa saja. Yang kedua, menghilangkan kesedihan orang. Apa saja kesedihannya. Yang punya hutang kalau bisa disedekahkan, diringankan. Ya. Ini para jemaah sekalian. Kemudian yang keempat apa? Memberi makan orang lain. 4 hal inilah yang disebutkan oleh Rasulullah amal yang terbaik yang harus dilakukan khususnya di bulan Ramadan ini. Menyenangkan orang, menghilangkan susahnya orang, meringankan beban hutang orang, dan memberi makan orang. Nah, terakhir para jemaah sekalian, doa yang kedua adalah doa sabu jagat yang sering dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dijawab oleh Allah melalui proses Ramadan ini para jemaah sekalian. Makanya surat Al-Baqarah 38 itu, ya ayyuhalladzina amanu, orang ini masih beriman disuruh puasa la'allakum tattaqun, agar naik, agar berubah dari mukmin menjadi mutakin. Kenapa mukmin menjadi mutakin? Karena dengan menjadi mutakin ini orang mukmin dijanjikan Allah di dalam surat Yunus 62 sampai 64, yang pertama posisinya di sisi Allah sebagai aulia Allah, wali-wali Allah.
Yang kedua, hidupnya dijauhkan dari yang namanya kekhawatiran dan kesedihan. Yang ketiga, ada berita gembira untuk hidupnya dunia dan akhirat. Berita gembira dunianya apa para jemaah sekalian? Kalau dia punya urusan dimudahkan oleh Allah. Kalau punya masalah, Allah yang memberikan solusinya. Kalau punya problem ekonomi, rezeki, Allah memberikan rezekinya min khaisu la yahtasib. Ya, berkah-berkah dibukakan dari langit dan bumi. Boleh jadi rezeki kita sedikit tapi berkahnya banyak. Banyak orang yang rezekinya itu banyak tapi berkahnya justru sebaliknya sedikit para jemaah sekalian. Orang beriman bertakwa dikawal oleh Allah. Inna walamal mutakin, inna wa yuhibbul mutakin, dicintai oleh Allah. Kemudian apa? Dijauhkan dari kesesatan, dari kecelakaan, dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari kesedihan, dan senantiasa mendapatkan petunjuk Allah dalam hidupnya, dan dengan petunjuk itu pasti muflihun, pasti beruntung. Ini berita-berita dunianya, berita gembiranya. Berita gembira akhiratnya dalam surat Ali Imran 133, pasti akan masuk surga yang luasnya semua langit plus bumi, uiddat lil muttaqin. Inilah para jemaah sekalian momentum kita dengan kita ini suci lahiriah dan batiniah. Inna wa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Perjalanan 11 bulan nanti insya Allah 1 Syawal sampai akhir Sya'ban yang akan datang, posisinya hamba yang dicintai Allah, yang tidak dimurkai, yang tidak sesat, yang dia hidupnya hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Inilah pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi kita, memotivasi kita untuk senantiasa berpikir Ramadan adalah momentum perubahan kembali ke fitrah kesucian agar dicintai Allah, dan momentum untuk mencapai ketakwaan agar hidupnya hasanah dunia dan akhirat. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.